Selamat malam Sobat Internet, selamat datang di salah satu karya dari Himpunan Mahasiswa Game Teknologi Polimedia. Kali ini Game Teknologi Polimedia membuat karya berupa podcast bernama Game Talk, yang kali ini tamu kita adalah mahasiswa Game Teknologi dari program studi yang ada di Polimedia. Semester berapa, Yan? Semester 3 sekarang. Semester 3. Oke. Dia salah satu yang pernah mengisi di industri game yang menurut gua cukup kompeten. Selamat datang di Game Talk dengan gua Eri Prasetyo di sini. Mari kita mulai. Halo Sobat Internet, kali ini gue Eri Prasetyo akan memandu Game Talk dengan tamu gue, Rian. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Dia merupakan mahasiswa Game Tech yang telah ada di industri atau pernah menyicipi industri game teknologi. Silahkan Rian diperkenalkan dirinya. Halo, nama gue Rian, panggil aja Rian. Gue pernah terjun ke dunia game yang cukup baru sih, tetapi gue juga pernah melihat perspektif dari game-game developer yang lainnya yang membuat gue jadi bisa membuat game sendiri. Itu deh. Untuk profilnya Rian nanti ada di Instagram, linknya di bawah. Jangan lupa di follow untuk Rian. Jangan lupa di follow juga akun Instagram Himpunan Teknologi Game Teknologi. Untuk pertama nih, kan lu pernah terjun langsung ke dalam industri nih, ya kan? Iya, heeh. Ceritain dong asal mulanya kenapa lu bisa terjun ke sana. Awalnya sih, gue juga dulu ya awalnya suka main game gitu loh. Gue suka main game semenjak dari SD gue suka main game. Terus, mungkin langka ya bagi orang ya kalau, ketika SD itu udah mikir, "Ini gimana sih cara kerja gamenya gimana, gimana bisa, seperti ini gamenya," gitu. Eee, gue berpikir gitu. Gue dalam hati, ini game terbuat dari apa, cara buatnya Gimana cara gimana, bikinnya gitu ya? iya, proses bikinnya gimana. Gue berpikir gitu. Jadi, Berarti dari ya sorry sorry. Lanjutin lanjut. iya jadi, dari situ gue, udah punya sedikit niat gitu, gue pengen cari tahu game itu terbuat dari apa. Itu dimulai dari SD. Lu udah sering game dan lu tertarik. Wah, gimana nih cara bikin gamenya? Wah Gimana sih iya, cara heeh. prosedur-prosedurnya? Anda cukup niat berarti ya? Iya, mmm gue orangnya selalu penasaran apa misalnya ada hal yang ngebuat gue interest gitu, yang ngebikin interest gue tinggi gitu. Jadi, gue mencari tahu apa adanya. Ya, lu tahu sendirilah SD kan minim ya bahasa Indonesianya. Jadi Iya, gue betul. ketik aja di Google, game terbuat dari apa gitu, ya gitu sih. Nah, dari perjalanan SD, SMP lu SMA apa SMK sebelumnya? Gue SMK jurusan multimedia. Wih, itu karena interest lo terhadap dunia pergaman Iya, apa? jadi heeh, benar benar. Multimedia itu nggak mencakup, nggak mencakup video, desain, itu nggak mencakup itu doang. Hmm, Jadi, gua tuh belajarnya, dari awal juga belajar Pascal, pasti tahulah iya, Pascal. oke, Pascal. Gua berawal dari Pascal, itu gua belajar, itu, simpel sih menurut gua.
Nah, itu juga sebagai awalan gua, buat belajar gimana sih, programming itu. Nah, semenjak saat itu gua udah tahu programming ya, tapi gua belum tahu Semenjak cara SMK nulisnya tuh? gimana. Iya, semenjak SMK. Oh iya, lu SMK belajarnya Pascal soalnya. Iya, heeh. Oke. Nah, di Karena SMK gua itu lu udah heeh, mulai ngulik bikin game? Apa enggak? belum belum, gua masih belum Oh, tahu belum. cara nulisnya. Iya, jadi Oke. mhm, gua waktu itu nemu namanya GitHub. GitHub itu Oh, iya, heeh. oke. GitHub itu portal buat shortcode, berbagai variasi aplikasi. Ya Iya, nggak betul. aplikasi doang ya, ada web, ada aplikasi, ada software yang lainnya gitu. Iya, Kan tadi lu bilang belajar programming di SMK, mhm interest-nya sudah mulai muncul di SD. iya Ketika interest, lu bikin game nih, dan kan lu udah ada basic programming-nya nih, iya. itu memulainya dengan bahasa pemrogramming apa sih? Dan dimulainya kapan? Udah mulai ngoding-ngoding game. Ngoding kan pertama, nggak langsung drag and drop. Nggak langsung, jadi, bahasa yang pertama gua pelajarin itu namanya Java. Iya, Gue lihat berbagai orang menyebut Java itu, bahasa pemrograman yang susah, yang termasuk kategori susah. ya Itu memang gua soalnya heeh, gue ngakuin hal itu, ya gue juga stres kok. Gue juga stres iya, ngebelajar karena, strukturnya itu loh. iya strukturnya itu yang bikin ribet sih. Iya, Java tapi itu di Java mhm, punya keunggulan dalam memory management, oh iya, tahu gak? iya Jadi banyak Java itu sangat cepat, bisa mengungguli kecepatan C++ kalau compile-nya, kecepatan compile-nya. oh iya benar sekali. Jadi, selain keunggulannya itu, eee, Java itu banyak library-nya. Library itu ibaratkan, misalnya Perpustakaan? iya ya ibaratkan Oh, kayak perpustakaan template gitu. kayak template Iya kayak kayak template. template. Iya jadi, Jadi lu mau ngoding apa, template-nya udah ada, kita iya pakai aja yang template-nya udah namanya ada. library itu ya? Iya, heeh. Oke. Jadi, ibaratkan, lu masak nih, terus ada bahan-bahannya yang perlu dibulukan. Nah itu kan, kayak gitu semestinya. Jadi ada, eee, library Java itu luas banget, Oke gitu sih. oke. Berarti lu mulai ngoding dengan Java, itu mulai ngoding game kan? Yang ngoding game-nya iya pas SMK Pas juga. SMK? Itu gua secara bersamaan, setelah belajar Pascal. Oh. Kalau gue boleh tahu nih, lu pakai software apa ya buat dipakai ngoding Java itu? Setahu gue ada JDK-nya kan? Ada. Jadi, kebanyakan orang itu milih namanya NetBeans. Ya, saya juga. Saya Nah, produk NetBeans sekali. Setuju. tapi saya pakainya Eclipse. Karena Oke. ya karena alasan tertentu sih. UI di NetBeans-nya itu terbilang cukup susah sih dimengerti. Jadi, saya waktu itu pertama kali bingung ngelihat UI NetBeans tuh kayak berantakan atau gimana gitu. Jadi, gua beralih ke Eclipse yang lebih simpel, lebih efisien, lebih fleksibel, lebih mudah dimengerti. Untuk para pemula atau yang ingin terjun ke dunia programming game, khususnya game, jangan gunain Eclipse. Tolong jangan gunain Eclipse. Anda pasti sangat bingung. Oke, gunakan saja NetBeans atau DevChap yang lain lah. Jangan NetBeans lah. Jangan Eclipse. Ya, emang sih tergantung, ini ya, kenyamanan orang-orang ya. Iya, tapi Heeh. Eclipse itu UI-nya berantakan sih. Tidak Kebalikannya dong. Eclipse. Oh ya NetBeans, sorry sorry Iya sorry. iya. Aduh, oke Soalnya gue basicnya bukan dari Java, jadi Java sekedar lewat oh, doang. Belajar iya. OOP gue di Java.
cukup susah ya belajar OOP di Java. Iya, tantangannya itu loh. Tadi kan lu udah sebutin tuh software-software yang buat programming gamenya. Programming gamenya, Iya, yang softwarenya kan tadi lu pakai eh, pakai NetBeans ya tadi. Eclipse. Oh ya, pakai Eclipse. Pakai Mhm, Eclipse untuk ngoding gamenya. Di iya. Eclipse itu bisa desain juga nggak? Di Eclipse itu setahu gua nggak bisa, nggak kayak NetBeans. Oke. NetBeans kan, ada design mode-nya kan, jadi di Eclipse Iya, itu nggak ada. ada GUI-nya kalau di NetBeans. Iya, heeh. Di Jadi Eclipse itu sorry mhm, sorry sorry gue potong nih. Di iya, Eclipse itu lu pure codingan semua. Untuk desainnya lu di mana? desain buat gamenya. Iya, Desain buat gamenya sebenarnya sih gua ngambil referensi dari game lama, itu gua oke. kembangin lagi. Berarti game yang lama lu recycle menjadi game yang sesuai kreativitas lu dengan Iya software Eclipse. iya. Memang luar biasa nih. Ah, tetap jangan lupa follow Instagramnya, oke? Nah, kan lu ngodingnya di Eclipse nih. Lu Iya, pakai cara gimana ngodingnya? Apakah cara linear? Bagi yang belum tahu programming, gua kasih tauin bocoran dua nih. Ada kalau programming itu dua teknik biasanya. Yang sering gue denger. OOP, Object Oriented Programming, atau linear ke bawah. Betul begitu? betul. Biasanya kalau ngoding yang cukup kompleks nih, setahu gue pakai OOP. Kalau lu pakai teknik yang mana? Linear, Pakai linear. iya Jadi satu script itu satu file. iya, jadi dipisah-pisah. Oke. Berarti file di game lu cukup banyak ya? Cukup panjang-panjang ya? Mmm, iya, Satu script. yang paling panjang itu line-nya itu sampai 17.000. 17.000 luar biasa. Ananda satu ini. Gue bikin 1.000 aja udah muntah loh. Namanya udah terbiasa gitu. Wis, Ini sih emang. namanya gue kembangin doang, jadi, mungkin ada yang udah disediain terus gue kembangin lagi. Jadi nggak Oke. semestinya gue nambahin sampai 17.000 gitu. Itu tips dari Rian tuh. Kalau mau belajar game programming, kita bisa ngambil insight dari luar ya, Yan. Bisa, Ah, jadi kita kembangin sendiri berdasarkan source code yang udah ada. iya, di GitHub Mm-mm. juga banyak di GitHub, Iya, salah satu untuk ngambil source code-nya adalah di GitHub karena itu open source. portalnya open source. Iya, portalnya open source. Lu pakai Stack Overflow nggak sih? Wah, gue kalau nyari error tuh sering banget tuh di situ tuh. Oh iya, itu Eee, memang penyelamat kita. iya, ya kadang, kalau ada yang nggak sesuai apa yang kita cari, gue bikin pertanyaan di sana. Berarti lu bikin question baru di forumnya ya? Iya, pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi untuk yang mau belajar programming, tolong nih, dalami bahasa Inggris lo, oke? Karena itu adalah Itu kunci. penting banget. Mhm. Dokumentasi itu rata-rata di bahasa Inggris ya, Yan? Iya, Dokumentasi kebanyakan. sangat banyak sih rata-rata. Emang ada dokumentasi bahasa Indonesia programming? Wah, ada, cuman sedikit. Ada. Iya, Oke. ada, cuma sedikit. Berarti bahasa Inggris adalah kunci untuk menjadi sukses di programming game. Nggak di programming game Bener doang sih banget. sebenarnya ya. Iya, lain-lain juga bisa sih, bener banget. Nah, kan lu tadi bilang Stack Overflow nyari tempat error dan jawaban atas ke permasalahan lo nih. Iya, Emang error yang apa aja sih sampai segitu sulitnya? Biasanya lu ketemu sulitnya itu pas ngapain? jadi, ngenemu error yang
bener-bener spesifik itu nggak langsung dilihat dari ini ya, error log-nya. Kan setiap itu ada, NetBeans ada, konsolnya, konsol buat error-nya. Itu entar, output error-nya tuh keluar di situ, apa sih yang error gitu. Terkadang juga Oke. nggak keluar gitu. Tapi, Nah, kebanyakan keluar, cuman dia nggak spesifik error-nya di mana. Nah, biasanya pakai kode angka gitu ya? iya. Jadi, Error setelah itu 404. heeh. Jadi, ada sih kadang error-nya di library yang kita pakai, yang tadi kita bicarakan ya. Berarti Itu oh ya, lanjut lanjut lanjut. heeh. Jadi buat nyari error-nya tuh, dia dari, ada namanya debug debug Iya, debug debug. debug. Gue bingung nyebutnya apa, debug ya debug ya? Tulisannya DE DEBUG. BUG, Iya, debug debug. DEBUG. Debug apa debug? Debug. Debug ya, debug. Debug, Jadi debug, debug. debug debug. Jadi, nyari error-nya itu jika, error-nya nggak spesifik itu harus debug. Oke. Jadi, Berarti ada value-value-nya di situ, yang nggak hmm, yang menurut lu aneh gitu. Jadi harus debug dulu. wah, error apa ini? Saya tidak mengerti. Baru lu cari di Stack Overflow. Iya, Oh, oke. bener. Berarti kesulitan dalam programming yang sering lu temui adalah permasalahan yang ada di library. Misalnya Iya, library-nya nggak komplit lah, atau ada mhm. bug-bug sedikit. Iya, jadi, kebanyakan sih ya library-nya itu library Java itu, kebanyakan outdated gitu, Oh kadaluarsa. iya. Cuma masih ada juga yang banyak yang masih, Hmm. compatible gitu. Jadi, permasalahan yang gua sering alamin itu, eee, error yang tidak jelas detailnya gimana sama library-nya. Oke. Misalnya lu disuruh kasih tips nih untuk programming pemula nih, yang anggap Nah, aja gua orang awam nggak tahu programming. Lu mau ngasih tips apa ke gua? eee, jadi, bisa programming itu harus ada basic matematika, kayak Bagi, bagi tambah. Anda, bagi Anda yang ingin programming, tolonglah matematikanya selain bahasa Inggris, oke? Oke, Jadi lanjut lanjut. heeh, jadi, belajar programming itu harus tahu titik koordinat juga. Jadi kita harus tahu, koordinat X-nya berapa, koordinat Z-nya berapa, jadi begitu. Harus tahu Iya. basic matematikanya dulu. Sama ini Yan, satu lagi Yan, matematika Ya, discrete. iya, bener bener. Algoritma, Algoritma algoritma aljabar, aljabar, algoritma ar, juga kan? algoritma kan beda sama Oh matematika. iya iya, mhm. Untuk Aljabar. matematika, aljabar, terus apa? Matematika discrete, titik koordinat, sama satu lagi, array. Iya, array. Tolonglah jelasin Yan, seberapa penting itu mengetahui array. Jadi, jangan nganggap sepele ya, array, terus binary, heksadesimal, itu penting banget buat kayak ngedeklarasiin kelas-kelas. Kan gua pakai Java ya, jadi gua kalau Iya, ngebikin, apa ya, fisik fisik buat mobil, kan gua bikin game racing ya. Itu bikin fisik mobilnya itu harus tahu array, binary, hexadecimal itu harus tahu loh. Jadi kayak kalkulasinya berapa gitu. Jadi harus bisa nyesuaiin gitu. intinya harus bisa ngebayangin visualisasi. Iya, Oke. Ada lagi Yan tipsnya? nggak ada sih. Nggak ada. Bagi Anda yang ingin programming, tolong. Itu suhu kita. Guru kita. Rian. Satu lagi, itu Apa-apa? gua belajarnya itu otodidak ya, jadi nggak kayak di, kayak website, jasa apa tuh, kayak les programming gitu, gua nggak belajar di situ. Gua belajarnya otodidak. Jadi kayak
keluyuran gitu ke mana-mana gitu. Jadi gue otodidak. Makanya gue nggak kasih tips, di web mana lu harus belajar atau gimana. Berarti lu orangnya sangat-sangat ngulik ya? Iya. Iya. Lu tapi pakai masih tutorial YouTube nggak, Yan? Wah, gue kebanyakan sih versi teks. Oh, langsung teksnya ya? Iya, langsung teksnya. Tapi kalau Berarti lu masih bingung visualisasinya, gue ke YouTube. oke. Berarti lu sangat mementingkan baca dokumentasi terlebih dahulu. Wah, iya itu sangat penting. Oke. Tadi tadi lu bilang SMK udah mulai ngulik-ngulik bikin game. Iya, Game pertama lu masih inget nggak? Yang lu pernah bikin? Game yang gue pertama kali bikin, gue baru bikin game cuma satu. Oh, baru satu. Iya, baru satu. Apakah itu tingkat kompleksitasnya sangat tinggi? Tinggi banget. Oh, ya, tinggi. Game apa tuh? Kasih referensi Gamenya aja game kayak apa? kayak Need for Speed sama Twisted Oke. Metal. Oke, nanti kalau Anda nonton di Instagram ada gambarnya ya, bagi yang nggak tahu gamenya. Oke, lanjut. Itu gamenya ngapain? Berarti gamenya balapan tuh, simulasi. Iya, jadi kayak, campur, bisa balap, bisa kayak ngancurin mobil musuh gitu. Multiplayer. Gue lagi kerjain buat multiplayer-nya sih. Semoga sukses. Amin amin amin. Kalau udah kalau gamenya udah selesai nih, jangan lupa di-share nih, biar gue bisa Wah iya, mainin. pasti. Nanti kita promosiin slow. Asik. Itu platformnya apa kalau boleh tahu? Windows sama Linux. Linux. Iya, Lu cuma ngoding di Linux? gue nggak tahu sih, karena, gue nggak ngoding sendirian sih, ada satu lagi. Jadi dia Oh, dia yang ngurusin operasi sistem yang Linux, gitu. berarti lu ngoding gamenya itu tim ya, nggak sendiri ya? Iya, ya 2 orang lah, cukup kecil timnya, 2 orang. Tidak one army ya? One army. Iya, enggak. Oke. Ini lu pas bikin game itu, idenya dari mana? Apa lu karena lagi main game Need for Speed gitu terus berpikir, ah gamenya seru, apa gue buat aja Karena versi gue ya? oh, karena ini gamenya yang gua kembangin, jadi itu ada game versi lamanya gitu. Jadi gue pengen ngembangin. Jadi kalau Oh, buat referensi UI-nya itu ya dari Need for Speed, dari Twisted Metal gitu. Jadi ini game lama, tapi gue mau kembangin gitu. lu membawa kembali nostalgia yang lu pernah mainin di zaman-zaman lu waktu kecil. Iya, gamenya itu tahun 2005. Oke. Masih muda berarti lu ya? Main Iyalah, game di 2005. sering kena marah sih. Oh iya, kita juga slow. Terus tadi lu di SMK sudah bikin game, sudah belajar programming. Lu Mhm. pasti SMK magang kan? Iya, magang. Nah, berarti lu pernah turun di industri, magang. Gimana tuh perspektif lu dari sudut pandang sudah pernah ikuti dunia industri tentang sudut pandang game? Mmm, Waktu itu sih, gua ada kebagian ini ya, desain gamenya karena gua ahlinya sih di desain gitu. Itu perspektif gua ini, jadi ket itu entar, lu punya tim sendiri gitu. Oke. Jadi ada tim desain, ada tim buat, coding-annya, tim buat, testing game-nya gitu. Jadi Sampai testing gamenya ada. iya ada tersendiri ada tersendiri. Jadi, dia kayak, proses pembuatan produk. Tahu proses pembuatan produk nggak? Jadi, kita harus desain dulu, entar, diproses, entar
masa produksinya, masa buat, ngetesnya gitu, dan yang lain-lain gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kenapa lu belajar programming un dan lu bisanya desain? Jadi, gue juga bisa desain, gue belajarnya itu, desain game-nya. Jadi, gue kayak belajar nge-coding gimana sih bikin UI-nya buat game tersebut gitu. Jadi nggak kayak gue bikin desain visualnya doang gitu. Jadi Oke. gue kayak ngeimplementasikan, gimana codingannya di game tersebut buat desainnya gitu. Nah, Yan, pertanyaan terakhir dari gue. Motivasi lu untuk yang bagi ingin masuk ke dunia programming apa, Yan? Mmm, Kalau lu nggak punya basic logika atau gimana, itu lu bisa belajar dari awal. Jadi nggak ada kata, "Wah gue nggak bisa logikanya nih," nggak ada. Jadi lu, bisa belajar dari awal gitu. Intinya sih, apa tuh, nggak semua lu yang mau itu bisa instan gitu. Lu harus ada prosesnya juga gitu. Walaupun coding itu bikin stres, bikin pusing, bikin segala macem, ya jangan patah menyerah, karena akan Intinya membuahkan lanjut. hasil. Wis. Intinya jangan pernah menyerah, soalnya itu bakalan ada hasilnya di ujungnya. Iya, bener sekali. Oke, terima kasih atas meluangkan waktunya malam Rabu malam Rabu ini bersama gue Eri Prastio dan narasumber gue Rian. Selamat malam, adios. Dios.